shalom bagi saudara semua yang ada di rumah, dan damai sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, bila mana saudara mendapatkan sukacita yang luar biasa dari Tuhan, katakan dulu kanan kirinya, salam dulu kanan kirinya, ada sukacita yang kurasakan. Kan salam dulu kanan kirinya, ada sukacita kurasakan. Haleluya, haleluya. Walaupun kita seberapa di tempat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi biar damai sukacita Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita, biar selalu memenuhi kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, mari saudara terkasih, kita bangkitkan diri, kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita telanggarkan hati kita, kita telanggarkan tangan kita kepada Tuhan. Kita berserah dan kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita ada sampai saat ini. Ini semua karena kemurahan, ini semua karena kebaikan. Kita rasakan Tuhan ada di tengah-tengah mengalir salam. Dia Yesus, Kau tidak pernah
jauh dari segala penyakit Tuhan yang menular Bapa, jauh dari segala penyakit yang berbahaya Tuhan, jauh dari segala kecelakaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami ada sampai saat ini Tuhan. Ini sebuah karena anugerah-Mu Tuhan, dan Engkau selalu punya rencana yang luar biasa bagi kami Tuhan, sehingga Engkau masih mengumpulkan kami ada di tempat ini, dan kami bisa berdiri tegak di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau urapi, Engkau penuhi dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Mungkin yang ada di rumah Tuhan beribadah saat ini Bapa, Engkau juga melawan mereka Tuhan, Engkau juga penuhi mereka Tuhan. Jangan biarkan sukacita mereka berkurang karena tidak ada di tempat ini Bapa. Tapi kami percaya jamaah Tuhan, Roh Kudus mengurapi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, dan kuasa-kuasa gelap yang buat kami tidak tenang di tempat ini, kami hardai, kami tangkap, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan. Ya, kata berkuasa di tempat ini. Kami hanya undang Roh Kudus yang melingkupi setiap hati kami dan tempat ini dan sekeliling ini, hanya ada dalam urapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu, Engkau urapi juga dia, tutup bungkus dia, apa yang dia sampaikan, biarlah itu kebenaran akan firman-Mu dan membawa kami lebih bersuka cita lagi dan memperharapan kami hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah kami hanya dari awal, mulai pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, masih berdiri ya saudara terkasih, ya masih kuat berdiri. Saya sapa dari depan ini sekali lagi. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Kurang semangat saudara terkasih, kurang semangat. Kita harus lebih semangat lagi. Kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Suara kita, semangat kita, spirit kita hanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa. Apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat dan luar biasa. Kalau kita bersama Tuhan Yesus, siap memuji Tuhan. Kalau kita siap memuji Tuhan, kita selalu bersorak-sorai. Jangan malu-malu mengangkat tangan kita, jangan malu-malu melompat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya. Karena api kemuliaan Tuhan ada di tempat ini dan kita selalu berkobar-kobar memuji dan menyanyikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila mana saudara yang mau bersaksi, kita angkat pujian kita. Lepas pujian ini, saudara bisa bersaksi hari lepas hari.
saudara. Salut. Ya, terutama saudara saya bersyukur kepada Tuhan pada saat ini saya juga masih diberikan kesehatan saudaraku. Selalu Tuhan melawat saya saudaraku. Saya sering menangis saudaraku. Kenapa? Saya rindu dekat kepada Tuhan selalu saudaraku. Memang di rumah saya selalu berdoa, terlebih membaca firman Tuhan saudaraku. Tapi kalau tidak beribadah tidak sempurna. Soalnya firman Tuhan mengatakan persembahkanlah tubuhmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kata firman Tuhan saudaraku. Pada saat ini saya datang saudaraku yang luar biasa memang saudaraku. Selama hampir kurasa 2 bulan saya tidak hampir datang beribadah. Tapi memang saya menonton yaitu melalui live saudaraku di rumah saudaraku. Saya menonton menangis saudaraku. Tuhan kapan berakhir corona ini begitu pikiran saya saudaraku. Lantaran kita juga cuti yaitu pemerintah saudaraku. Tapi pada saat ini saya lihat memang saudaraku sudah mungkin mulai. Saya lihat sini-sini banyak yang datang beribadah walaupun belum sepenuhnya saudaraku. Tapi saya bangga saudaraku. Kita selalu beribadah dan juga mengandalkan Tuhan siang dan malam saudaraku. Jadi ini begitu juga saudaraku banyak pergumulan saya saudaraku. Bukan hanya tempat tidak selama saya tidak beribadah saudaraku. Saya sering tertuduh di luar sana saudaraku. Bapak Gembala pernah mengatakan kalau di luar sana mungkin ada melihat kamu saudara ataupun melotot saudaraku pasti pemandangannya lain begitu kata Bapak pernah mengatakan di tempat ini. Memang terjadi begitu pada saya seminggu lewat saudaraku. Saya pergi ke Botania saudaraku yaitu ada teman saya yaitu menawarkan second bagi saya saudaraku. Dia bilang tunggu Bu, nanti jam 12 kita ambil second begitu katanya saudaraku. Yaitu ada jual nasi di Botania saudaraku. Rupanya ada temannya itu begitu mengatakan bagi saya, kenapa ibu memandang-mandang saya begitu katanya saudaraku. Apa ada utang sama saya begitu katanya saudaraku. Bu, saya tidak kenal sama ibu. Kenapa ibu marah-marah sama saya? Rupanya inilah rupanya saudaraku. Memang sukar di dalam kehidupan ini saudaraku. Memang dunia ini penuh kesukaran saudaraku. Kita salah memandang rupanya salah di mata orang. Tapi kalau di mata Tuhan saya percaya Tuhan membela saya saudaraku. Baik dimanapun saya berada saudaraku. Saya sering yaitu tidak suka cita. Tapi ya mudah-mudahan saya percaya selalu Tuhan ada di tengah-tengah saya saudaraku. Yang selalu menguatkan saya dimanapun saya berada saudaraku. Karena di tengah-tengah ini saudaraku saya sendiri saudaraku. Dan kedua belah tidak ada sama saya saudaraku. Katanya saya masih lama pulang katanya saudaraku. Mungkin karena situasi ya. Kalau lihat sekarang katanya sudah bisa. Tapi harus ada kartu kuning dari puskesmas katanya maka bisa balik saudaraku. Tapi karena memang belum usahanya belum selesai saudaraku. Mungkin bisa pulang dari saudaraku katanya kalau nggak salah. Ataupun awal bulan 6 ataupun bulan 7 jalan katanya saudaraku. Tapi saya percaya Tuhan selalu melewati saudaraku. Saya sudah berdoa. Saya dicukupkan Tuhan selalu melalui juga gereja saudaraku, melalui saudara-saudara sedang membantu saya ataupun sering menguatkan saya saudaraku. Jadi bawalah saya dalam doa saudaraku agar saya juga diberikan kekuatan di tengah-tengah rumah tangga ini saudaraku. Kalau Pak Dinja katanya saudaraku, saya sudah malas balik ke Batam katanya begitu saudaraku. Tapi hati saya masih di Batam saudaraku. Walaupun nanti badan saya di Medan, tapi hati saya kecil apa gunanya saudaraku. Di sini saya dikuatkan Tuhan saudaraku yang sungguh luar biasa saudaraku. Tapi saya berdoa kuatkan saya Tuhan dimanapun saya letakkan yang terserah sama Tuhan. Itulah sering pergumulan saya saudaraku. Memang juga saudaraku saudara Pak Tinja yang ada di Pulau Batam ini ibu ataupun ada di Batam lah kamu katanya. Nanti kalau di Medan kamu pasti seperti semula begitu katanya saudaraku. Saya percaya saya akan dikuatkan di sini saudaraku. Apapun rencana Tuhan saudaraku. Tuhanlah yang berkehendak saudaraku. Di mana arah apa yang saya doakan siang dan malam pasti Tuhan akan memberikan tempat yang layak bagi saya baik di Medan baik di sini saudaraku. Tapi kalau hati saya masih di Pulau Batam ini saudaraku. Walaupun aku berjualan second sedikit demi sedikit saya cukupkan Tuhan saudaraku. Melalui apalagi ya ini ada yaitu penyakit corona seperti ini saya sering dapat juga bantuan saudaraku terutama yaitu kepada gereja ataupun Bapak sendiri ya terima kasih bantuannya ataupun kepada siapa yang memberi saya Tuhan yang membalas kebaikannya 30, 60 bahkan 100 kali lipat kali ganda. Inilah kesaksian saya bahwa saya berdoa dan saya kuat saudaraku. Walaupun apapun terlebih penyakit corona seperti ini saya percaya kita bisa melewatinya saudaraku. Bukti
ini masih sehat dan sembuh, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya percaya dimanapun kita, kalau kita bersandar kepada Tuhan pasti kita dibela. Saya yakin, saudaraku, di waktu saya dituduh, saudaraku, saya ada pembelaan. Kenapa? Saya menangis menjerit kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan, bela saya, Tuhan. Apa ada kekurangan saya? Kalau ada kekurangan saya, berikan hikmat bagi saya. Jangan saya memakai hikmat dunia, tapi pakailah hikmat Tuhan. Memang luar biasa, saudaraku. Datang yaitu melalui Tuhan ataupun teman-teman yang yaitu mengenal Tuhan menguatkan saya, saudaraku. Melalui Tuhan sama Tuhan juga menguatkan saya, saudaraku. Kita percaya Tuhan selalu melawat kita. Inilah kesaksian saya. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain, saudaraku. Walaupun saya di rumah, saudaraku, saya jujur, saudaraku, saya berdoa, saudaraku. Terlebih kepada umatnya, terlebih kepada gembala, saudaraku, yang tempat ini. Saya siang malam berdoa, saudaraku. Membawa doa semangat, saudaraku. Saya teringat kepada piring, saudaraku, yang selalu berdoa. Begitu juga saya pengganti piring di tempat ini. Saya selalu berdoa, saudaraku, biar kita dikuatkan dan diteguhkan hati kita dimanapun kita berada, saudaraku. Tuhan, terima kasih. Inilah kasih saya. Bawalah kami dalam doa. Terlebih saya, saudaraku, terlebih suami saya, apapun dia, kapan pulang dia, Tuhan yang berkenan, saudaraku. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih ada yang mau bersaksi? Kami persilahkan langsung. Mari. Atau memberikan pujian kepada Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Terpuji nama Tuhan ya saudara terkasih, di mana kita masih dapat berkumpul pada saat ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di sini sedikit juga saya bersaksi saudara, karena waktu kita masih lama saudara terkasih, di mana hari Minggu semalam kita berdoa dengan Jerianto Sipayung, di mana Tuhan melawat saudara terkasih. Sekarang dia sudah sembuh dan dia sudah ada di rumah, dan mungkin saat ini sedang dalam pemulihan. Tapi saya percaya dan keluarga kami percaya Tuhan pasti memulihkan dan mengembalikan segala yang buruk saudara terkasih. Karena mungkin pada saat ini yang kami lihat cuma tangannya yang paling parah karena patah saudara ya. Itulah namanya kalau anak semakin besar semakin banyak yang harus kita takutkan saudara terkasih. Jadi terima kasih buat doa Bapak Ibu saudara terkasih, buat anak kami Jerianto Sipayung. Sekarang sudah puji Tuhan sudah lumayan saudara terkasih, sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara, sudah bisa semuanya sudah luar biasa saudara terkasih. Ketika saya melihat video kejadian dari awal saudara, saya tidak menyangka anak ini cepat dipulihkan oleh Tuhan. Tapi karena doa-doa saudara dan doa Bapak dan Ibu gembala kita di tempat ini, anak kita sekarang sudah pulih dan sekarang sudah dapat berbicara dan sudah dapat menyembah Tuhan saudara. Dan dia selalu katakan bahwa saya di dalam doa, karena dia tahu melalui doa dapat menyembuhkan segalanya saudara terkasih. Hanya inilah sedikit kesaksian dari keluarga kami Robert Sipayung. Terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu saudara terkasih, karena doalah yang menguatkan kita semuanya ya saudara terkasih. Haleluya. Jadi di sini kami semua ingin membawakan pujian bagi Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang di atas altar ini. Karena kami tahu saudara terkasih, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan yang selalu melindungi kami. Banyak persoalan kami saudara, tapi Tuhan selalu menguatkan kehidupan kami. Jadi mari kita semua pelayan-pelayan Tuhan, kita membawakan pujian di sini. Semua yang melayani,
Kalau tidak ada, kita tutup ruang kesaksian kita. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan yang menjalankan kantong persembahan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan Engkau masih menyertai kami Bapa dari awal sampai pertengahan saat ini Tuhan. Engkau masih ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan kami rasakan itu ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami sudah memberikan persembahan ini Tuhan, sudah mengantarkan ke kantong persembahan Tuhan. Engkau berkati kami Bapa, Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, yang kami belum dapat memberi Tuhan. Engkau juga memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Bapa, Engkau akan bercerita bagi kami di tempat ini Tuhan, melalui kebenaran akan firman-Mu Bapa, lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan penuh kuasa-Mu Bapa, dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, biar apa yang Dia perkatakan di tempat ini Bapa, itu semua perkataan dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami Yesus, karena kami siap mendengarkan. Haleluya. Firman-Mu
Terima kasih Tuhan. Kami rindu hidup kami lebih dan lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam segala hal dan situasi, kami tidak mau sedikit pun lemah dan kendor iman kami kepada Tuhan. Situasi boleh saja sulit, keadaan boleh saja menakutkan, tapi iman kami tetap semakin melekat kepada Tuhan. Sebab bagi kami hidup untuk Kristus dan mati adalah untung. Kalau kami mati di dalam Tuhan, maka kami disebut orang yang berbahagia, oh Tuhan. Sebab itu, buat iman kami hari lepas hari semakin next level. Dan percaya semakin naik level iman kami, maka pasti Tuhan segala sesuatu yang kami hadapi, kami pasti berkemenangan. Kami pasti berkemenangan. Sebab janji-Mu tidak pernah berdusta, janji-Mu tidak pernah berbohong Tuhan. Sebab Engkau ingin menjadikan kami umat-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau, dan Kau mau menjadikan gereja-Mu menjadi gereja yang kudus dan amin. Mari Bapa, berkaryalah lebih dahsyat lagi, berkarya lebih luar biasa lagi Tuhan. Nyahkan rasa takut bagi kami untuk dunia. Kami bawa kami lebih takut kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan memberikan perlindungan kepada kami, tidak ada satu penyakit pun yang akan menimpa kami. Tidak ada hal yang buruk menimpa kami Tuhan. Sebab Tuhan adalah pelindung kami, Tuhan adalah benteng kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memelihara nikah kami, Tuhan yang memberkati suami istri, Tuhan yang memberkati umat-Mu. Engkau yang menolong setiap kesehatan kami, keuangan umat Tuhan, uang kandungan umat Tuhan, semua diawal oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan persiapkan kami Tuhan memiliki generasi penerus yang takut akan Tuhan. Kami mau buat Tuhan estafet ini terus berkesinambungan. Oleh sebab itu berkati semua umat Tuhan, berkati setiap istri umat-Mu. Kami rindu penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini menjelang siang ini. Semua pujian penyembahan kami, pujian kegirangan kami, biarlah semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Umat-Mu yang ada di rumah juga, kami rindu mereka tidak hanya menonton siaran langsung ini, tapi mereka juga boleh mengikuti tata ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mereka juga diberkati. Kalau mereka memiliki beban berat mereka juga dilepaskan. Kalau ada sakit penyakit dalam hidup mereka disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Dan juga kami semua yang melayani dan yang beribadah di gereja ini, diberkati kami Tuhan. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan, biarlah spirit mereka semakin dahsyat dalam melayani Tuhan. Pemain musik, penari, biarlah mereka menaikkan juga membawa gerakan-gerakan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Sebentar firman-Mu ditaburkan, berkati urapi hamba-Mu secara khusus, berikan ilham wahyu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Berikanlah hamba-Mu hikmat supaya hamba-Mu menyampaikan yang benar di hadapan Tuhan. Dan diberkati juga ibu kami yang bersaksi, Ibu Ertina Damani. Diberkati juga ibu ini, diberkati juga Pak Tinjak yang sedang sekarang ini di Medan. Diberkati Bapak Panja Sitinjak supaya Bapak ini juga memiliki pertobatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kuasa gelap yang coba mengganggu kami, yang coba membuat kami tidak mengerti dan tidak bisa berkonsentrasi, yang membuat kami rasa kusuk, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami izinkan kuasa Allah Roh Kudus menguasai ruangan ini, dan kami semua dulu tenang mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom.
hari lepas hari saudara bertambah-tambah indah. Hari lepas hari kita semakin cinta Tuhan. Sebab cinta Tuhan dikatakan oleh Daud, cinta akan rumahmu ia membuat ia aku. Kata Paulus di dalam kitab Pemazmur, ya saudara terkasih di dalam Tuhan, membuat Paulus tidak ia memiliki ketenangan kalau dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita berdoa saudara bagi jemaat Tuhan Shalom yang ada di rumah, diberkati Tuhan kiranya semua, dan biarlah semua bisa mengikuti siaran langsung hari ini, dan kalaupun tidak bisa masih bisa mengikuti siaran ulang, dan juga kalau tidak ada waktu kita juga sudah buat tata ibadah offline saudara, ya supaya juga semua ya bisa mengikuti ya di rumah masing-masing. Ya, dan kita bersyukur ya karena penyakit virus 19 saudara ya secara global di seluruh Indonesia sudah banyak menurunnya. Ya, dan ada yang memprediksi bulan Juni akan selesai, ada juga yang mengatakan bulan September baru selesai. Jadi kita tidak melihat kepada bulan ke bulan saudara, tapi kita melihat kepada karya Tuhan yang besar. Ya, bahwa pekerjaan Tuhan tetap bekerja. Ya, kemarin ada satu bukan nubuatan saudara, tapi ada satu hal yang Tuhan izinkan. Kita gereja Betel ini memiliki STT Betel, Jalan Petamburan 5, ya Jakarta saudara. Waktu itu dikatakan semua mahasiswa ini positif corona. Kurang lebih ada 15 orang anak-anak asrama yang tidak pulang ke kampung mereka dan mereka tetap ada di situ. Jadi dengan kata lain yang 15 orang ini semua diangkat saudara, semua dibawa dikarantinakan sama pemerintah. Ya, tetapi setelah itu saudara ada seorang ibu yang diberikan roh nubuatan oleh Tuhan di Bekasi. Ya. Sebelumnya itu ada nubuatan seorang ibu dia di Bekasi menubuatkan bahwa akan ada aku persiapkan yang hamba-hamba Tuhan untuk melayani yang sedang ada di rumah sakit yang sedang diisolasi. Waktu itu suaminya berkata, "Apa boleh?" Tapi tak lama setelah itu terjadilah STT kita di asrama dikatakan banyak yang positif. Jadi mereka tentunya ditangkap dan dikarantina. Mereka ditangkap dan dikarantina, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, rupanya itu yang Tuhan persiapkan untuk melayani di Wisma Atlet Jakarta, yang dipersiapkan untuk ruang rumah sakit yang kena penyakit virus 19 itu, virus corona itu. Ya, rupanya mereka dipersiapkan sebab begini. Kalau kita orang sehat tidak akan diizinkan mengunjungi orang yang sedang kena penyakit virus corona itu. Kalau contohnya saya hari ini kena penyakit virus corona, ketika saya dimasukkan umpamanya ke Barelang atau di rumah sakit mana, ya kalau aku mati, ini telah terakhir sekali saudara jumpa dengan saya. Ketika saya dijemput itu dimasukkan ke sana, karena di sana keluarga satu pun tidak bisa menjumpai kecuali hanya para medis. Dan para medis pun semuanya tentunya dengan alat pelindung diri itu, APD itu, mereka juga sangat ketat untuk memberikan itu kalau mereka juga takut. Tetapi mereka 15 ini disiapkan oleh Tuhan, ya, disiapkan oleh Tuhan yang untuk melayani orang-orang yang ada di sana. Dan sekarang saudara, setelah mereka dicek semua dinyatakan negatif, 3 hari yang lalu mereka semua dikembalikan ke asrama STT Betel Indonesia. Luar biasa. Mereka kembali ke asrama dan mereka memiliki pengalaman yang baru. Boleh mereka melayani orang-orang yang orang stres. Saudara bisa bayangkan
Kalau mereka hanya ada di ruang isolasi, ya mereka tidak bisa ngapa-ngapain, bukan stres. Saya punya pengalaman tentang itu. Saya pernah dipenjara di rutan Pondok Bambu di Jakarta tahun 1996. Saya ditangkap di Jalur 6 Blok M, saudara. Kemarin bulan 1, ya saya ke Jakarta. Awal bulan 2 saya ke Jakarta, ya mengikuti Rakernas Pelmas Gereja Bethel Indonesia. Saya menyempatkan saudara untuk singgah di Blok M itu. Saya lihat kembali kondisi diri saya ditangkap di kantor pos sana, saya ditahan, melakukan ke taman Puring. Saya berpikir begini, ada kenangan-kenangan yang saya lihat. Saudara aku terkasih, ketika saya dimasukkan ke lembaga permasyarakatan, ya di sana rumah itu, jadi rumah tahanan. Jadi ketika saya ada di situ, kami punya 6 kamar. Ya, 1, 2, 3 berderet, dan di sana 4, 5 gitu. Jadi 2 dan 5, 1 dan 6 berdepan-depanan seperti ini. Ruangan kami ini ya untuk padahal kami dalam satu kamar ini kami bisa mencapai 20-an orang. Berarti kalau kami ada 6 kamar, ada 120 orang di sana kami di dalam satu blok itu namanya. Jadi setelah itu saudara, di dalam itu ketika kami ada di dalam sel itu, namanya lagi ada sel ruang isolasi. Sel ruang isolasi ini saudara, orang-orang yang bandel di dalam. Karena kalau di dalam kita nggak bandel, makan kita pun dipotong. Karena kita dapat jatah makan. Jatah makan kita itu 1 piring, 1 ompreng nama. Ya dikasih jatah kita seperti ini, nyadong, dikasih nasi, tepok, seperti itu berbaris. Kalau kita tidak pandang di dalam, nasi kita ini dipotong orang pula separuh. Sedangkan semua pun kita makan, kita nggak kenyang, dipotong lagi separuh. Tentunya sudah tambah lapar lagi kita. Jam makan tertentu, bukan sekarang seperti kita di luar ini, mau lapar makan, ada uang boleh makan. Kalau di dalam tidak seperti itu, jam makan tertentu, snack juga saudara tertentu, jam keluar juga tertentu. Pagi mungkin jam 6 sampai jam setengah 8 dikasih kita semua cari panas. Ya, disitulah waktu kita menampakkan kebandalan kita. Siapa yang bandel itu ketika ketangkap saudara dimasukkan sel ruang isolasi itu. Tahu saudara ruang isolasi itu, ruang itu 3x3. Jadi sana tidak ada lampu. Dan kita tidak tahu kapan siang, kapan malam. Karena setelah ditutup seperti itu, di sana mentok lagi tembok. Jadi kita nggak tahu. Ketika kita masuk ruang isolasi itu, kita nggak tahu ada orang di dalam atau tidak. Maka ketika saya masuk ruang isolasi itu, saudara, ya saya dipegang dari belakang begini. Kau sampah bagus, saya pikir ini lain ini. Rupanya memang karena tidak menang. Itu saudara, saya di dalam 2 minggu di ruang isolasi ini. Rasanya saudaraku seperti 10 tahun. Karena nggak nampak gelap, nggak nampak siang, sama saja begini. Ketika saya keluar dari ruang isolasi, saya lihat terapi di saudara seperti goyang saya melihatnya, macam belum pernah melihat lagi. Apalagi saudaraku terkasih, saudara masuk ke ruang isolasi yang dikatakan ia dikarantina, ia sama pemerintah yang didapati sedang kena kasus corona. Maka saudara tidak ada lagi bagi kita, karena yang mengunjungi itu tidak bisa. Kalau saudara rumah sakit, saudara masuk ruang ICU sekalipun masih bisa dikunjungi 1 atau 2 orang yang mengunjungi. Kalau di sana tidak boleh. Jadi oleh sebab itu, mari kita lihat Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan baik bagi kita. Sekarang Tuhan terus bersihkan anak-anak Tuhan yang awal-awalnya dikatakan banyak yang kena virus corona apa segala macam. Sekarang sudah mulai kritis. Tuhan sudah mulai bekerja. Karena apa? Karena doa semakin dinaikkan. Karena kita minta senantiasa belas kasih Tuhan supaya Tuhan bekerja. Gereja-gereja, jemaat, umat Tuhan semua turut mengambil bagian untuk berdoa. Supaya apa? Supaya virus corona ini saudara lewat. Yang kedua, supaya semua jemaat Tuhan memiliki imunitas yang kuat. Saudara, ketika kita memuji Tuhan seperti ini, imunitas kita naik. Nah, karena daya tekan stres kita menurun, saudara. Imunitas kita pasti menaik. Karena apa? Ketika
ketika kita soraka, haleluya, hilang stres kita. Coba tanya Inang Damani hari ini. Mungkin tadi dia di rumah dia ingat Pak Tinja. Tapi ketika kita naikkan pujian itu, apa namanya pujian itu? Tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Lupa dia Pak Tinja. Coba tanya. Lupa dia. Karena kalau dia ingat tadi Pak Tinja, dia rindu lah. Dia namanya istri zaman suami Pak Tinja. Tapi ketika kita memuji Tuhan, ya daya stres kita itu akan menurun dan imunitas kita akan menang. Maka saudaraku terkasih, untuk melompat menari kepada Tuhan, ya kita itu memiliki satu hal yang luar biasa. Peningkatan sukacita itu kan menurunkan stres kita. Oleh sebab itu saudara terkasih di dalam Tuhan, ya mari kita selalu berserah diri dengan Tuhan dan jangan takuti apa yang sedang ditakuti oleh dunia. Dunia boleh sedang takut, tapi kita tidak perlu takut ya kepada dunia. Karena dunia ini hanya bisa membunuh tubuh, tapi dia tidak berkuasa membunuh jiwa kita. Ya, tapi takutilah yang bisa membunuh tubuh dan bisa juga melemparkan kita ke api neraka. Kita harus takut kepada Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya penghakiman dimulai dari rumah Allah. Inilah hari ini tema kita. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Sebab sekarang saudara banyak orang sedang saling menyalahkan. Kenapa orang saling menyalahkan saudara di dalam Tuhan? Ya karena memang inilah zaman saudara, zaman yang sudah mulai memasuki zaman akhir. Bukan lagi akhir zaman, sudah di akhir daripada penghujung zaman itu. Coba kita lihat sebentar kebenaran firman Tuhan, saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama, kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca dulu ayat kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Saya ulang, kita semua sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan saudara 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Kita mulai satu ayat ini saja. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 2, 3, ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Puji Tuhan. Silakan. Dikatakan di sana saudara, karena sekarang telah tiba saatnya. Penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, dari rumah Tuhan, dari gereja. Jangan saudara berpikir, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, penghakiman itu tidak akan terjadi di tengah-tengah kita. Karena kita ada di rumah Tuhan lah, maka kita perlu penghakiman. Tapi jangan menghakimi. Penghakiman dan menghakimi itu berbeda pemandangan. Kita harus, saudaraku terkasih, ya, saatnya penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kenapa saudara terkasih di dalam Tuhan? Ya, saya akan teruskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah perjuangan yang harus kita melewati di dalam pertandingan iman. Karena tidak ada lagi waktu bagi kita untuk bermain-main dalam melayani Tuhan. Dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan pasti akan mengalami kerugian. Bukan saja waktunya, melainkan juga materi yang mereka punya. Akibat mereka hanya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Yang rugi saudara, kalau kita dikatakan di sana adalah kenapa kita mesti terjadi penghakiman di rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan banyak orang hanya formalitas. Supaya tahu mereka adalah orang Kristen, supaya tahu orang bahwa dia mau bergereja. Orang bergereja belum tentu orang melakukan firman Tuhan. Sebab bergereja, beribadah itu adalah teori bagi kita. Ya. Dan
ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kan teorinya kita dengar firman Tuhan begini. Ketika kita melangkah dari pintu gereja ini, di sana kita harus dituntut untuk mempraktekannya. Kalau di dalam gereja sendiri, kalau di rumah Allah itu sendiri pun, kita saudara menganggap hanya formalitas saja. Dan tentunya sudah pasti ketika saudara keluar dari gerbangnya Tuhan, dari gereja itu, yang namanya Farid Harja. Ya zaman dulu dia agak gemuk, rambutnya agak gondrong sedikit. Ya, dia berkata, ada angin timur, kau pergi ke timur. Ada angin barat, kau juga barat. Cinta-cinta karet, sana sini lengket. Kan begitu dia bilang itu. Ada dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Kata firman Tuhan. Kata dimuntahkan ini saudara tertolak kita. Kita tidak bisa masuk lebih dalam memuliakan Tuhan. Ini saudara tanggal 21 akan ada ibadah kenaikan Yesus Kristus. Setelah itu 10 hari kemudian saudara Roh Kudus dicurahkan. Maka saya berdoa dan saya berharap dengan jemaat Tuhan, kita akan mengadakan doa 10 hari, doa 10 malam. Kita akan berdoa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini saudara sebagai bukti kita cinta dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebab ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Roh tercurah di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi. Mulai dari Judea, Samaria, ya, sampai ke ujung bumi. Ini janjinya Tuhan. Bukan janji siapa-siapa, tapi Tuhan Allah, Yesus Kristus yang berjanji akan itu. Maka kita harus patuh, saudara, sebagai bukti kita cinta Tuhan. Kita memberikan waktu kita. Amin. Kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya bekerja, saya capek. Hilanglah rasa capek itu, saudara. Ketika berada di Tuhan, kok bisa praktekkan kok? Kita bisa praktekkan. Ketika kita sedangkan memuji Tuhan saja, kita melompat menari dan imunitas kita menaik, daya stres kita menurun. Iya kan? Ketika kita menyembah Tuhan, kita menangis doakan Tuhan. Tuhan berkata, air matamu tidak akan pernah sia-sia. Air matamu tidak akan pernah sia-sia. Saya selalu lihat air mata saya tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu menopang dan menguatkan saya bersama dengan pelayanan kita. Kalau dihitung-hitung air mata saudara tidak sedikit. Kadang maaf kata saudara, kadang sudah dengan liurnya keluar saudara menyembah Tuhan. Iya kan? Kadang kita menyembah Tuhan sudah kita mulai bersimpu di situ, sudah mulai haleluya, haleluya, kita katakan keluh kesah kita dengan Tuhan. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan gak terasa sudah liur sudah keluar. Sudah amin baru terlihat kok pas ini yang akan begitu. Kita menangis dan itu tidak akan pernah menangis. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ayatnya tadi di dalam ya Wahyu pasal 3 ayat 16. Itu tadi ayat suara-suara bumi. Wahyu pasal 3 ayat 16 ya. Saya teruskan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan Allah? Satu saudara, kita harus bersukacita dalam melakukan pelayanan di rumah Tuhan atau di gereja. Harus mengorbankan waktu kita, dan walaupun saudara menganggap ini sebagai penderitaan, berbahagia. Mungkin saudara kita pikir, waduh capek kali, banyak kali peraturan, banyak kali jadwal gereja ini, nggak ada lagi waktu untuk istirahat. Saya lihat beberapa tahun kita melakukan ibadah. Kita ada ibadah keluarga, ada ibadah konser, ada latihan musuh. Cuma Senin waktu kita istirahat sudah. Perjalanan saja ketiban pun
capek. Kalau hanya di Tiban kampungnya saja masih puji Tuhan. Kalau ke tempat Pak Rawit Sipayung dulu, saudara, harus pot jantung juga dulu yang di atas dulu baru sampai di sana. Kadang karena becek lah, karena ini. Tapi kita tetap bersuka cita. Dan saya lihat saudara, hari lepas hari hidup kita selalu juga dipenuhi sukacita. Tidak pernah kita masuk opname rumah sakit. Tidak pernah ada jarum infus. Ada nggak kita? Jarum infus yang ada menggantung di tubuh kita. Tidak ada. Kenapa? Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan gunakan. Seperti itu. Contoh begini. Ada peraturan di peraturan TNI. Peraturan 1 ini. Komandan itu tidak pernah salah. Pasal ayat 2, apabila komandan itu salah, lihat kembali ayat 1. Berarti dengan kata lain komandan itu tetap tidak pernah salah. Siapa komandan kita adalah Kristus. Dia tidak pernah salah. Karena dia tetap berkata bahwa sampai sekarang dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan pemeliharaan Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah selesai pun mengerjakan pekerjaan kita di bumi ini, saudara, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan tetap untuk dia sampai kita kepada pengadilan ilahi. Kita terus. Kita harus bersuka cita, saudara, sebagai anggap juga sebagai satu penderitaan. Coba lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 13-nya, saudara, satu orang. 1 Petrus pasal 3 ayat 13. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. Iya. Demikian firman Tuhan, menderita dengan sabar. Iya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat 13 itu, Bu. Iya. 1 Petrus 4 ayat 13, ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sebaliknya bersukacitalah, dikatakan saudara, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Saudara berpikir bahwa Yesus itu tidak mengalami penderitaan ketika Dia turun dari surga, yang Dia adalah Allah adanya, turun berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita ini. Dia mengambil bagian dirinya bukan istana raja. Dia mengambil bagian lahir melalui seorang anak perawan yang bernama Maria, dan ayahnya disebut adalah Yusuf, yang bekerjanya adalah tukang kayu. Dan masa hidupnya, saudara, masa kanak-kanaknya juga bukan dia bermain, saudara, dengan kemewahan, tapi ia melakukan segala sesuatu juga di dalam keterbatasan manusia itu. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah itu dia juga mulai melayani dengan sangat dahsyat selama 3,5 tahun. Dia mulai memberitakan Injil dari rumah ibadah ke rumah ibadah yang lainnya, dan dia memberitakan Injil di pantai, di bukit, di mana saja dia memberitakan Injil. Dan kita tahu di akhir daripada pemberitaan Kristus Yesus ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia sampai dia juga disalib dan dia bawa ke bukit Golgota. Ini adalah penderitaan, dan yang lucunya adalah dia tahu dia akan mengalami penderitaan ini. Dia tahu, tapi dia tidak pernah bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap berkata ketika di kayu salib pun sekali, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sudah saudara dicambuk, sudah disiksa, dibawa, suruh bawa salib, dipukul lagi. Tapi dia berkata, ampunilah mereka ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa, saudara. Tapi ini di zaman kita ini adalah zaman Roh Kudus, zaman akhir. Sekarang waktunya penghakiman itu dimulai dari rumah. Dari rumah Tuhan tentunya mulai dari altar.
Mulai dari pelayan-pelayannya, baru kepada jemaat, baru kepada simpatisan. Karena gereja dia ada tingkatan jemaat, ada simpatisan, ada jemaat, dan juga ada pelayan-pelayan jemaat. Ya maka saudaraku terkasih di dalam Tuhan, saya teruskan. Banyak orang berpikir karena sudah beribadah di hari ini dan sudah melayani singer, song leader, dan main musik, sudah cukuplah itu. Kan saya sudah melayani. Pelayanan bukan hanya seperti itu, melainkan kita harus menjiwai. Lakukan bukan menganggap beban, melainkan kehormatan. Karena pekerjaan setiap orang akan diuji. Kita tidak menganggap beban, kita menganggap sebagai suatu kehormatan. Dan saudara ketika kita melayani di rumah Tuhan, itu tergambar semua di surga. Sebab apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Saudara, kalau diputar filmnya terlihat seperti apa hidup kita dalam melayani. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, saya teruskan. Banyak orang berpikir karena sudah beribadah di hari Minggu dan sudah melayani singer, song leader, bermain musik, sudah cukuplah itu. Kan saya sudah melayani. Pelayanan bukan hanya seperti itu, melainkan kita harus menjiwai dalam melakukan, bukan menganggap beban, melainkan suatu kehormatan. Karena pekerjaan setiap orang akan diuji. Coba 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Satu orang. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. 14 sampai 14. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Iya. Saudara lihat di sana. Ayat 13 mulai, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Siapa yang menguji ini, saudara? Waktu. Waktu itu sendiri adalah Allah. Akan diuji, waktu itu sendiri yang akan menguji kita. Kalau kita manusia, kita katakan, oh aku orang setia, aku orang begini, aku orang begini. Tapi ketika ujian itu datang, saudara, di sana akan terlihat. Apakah engkau terambil dari jerami? Apakah engkau terambil dari perak? Apakah engkau terambil dari emas? Level-level iman ini akan terlihat ketika ujian datang. Ketika situasi keuanganmu merosot, mungkin situasi bisnismu merosot, situasi usahamu merosot, di sana terlihat ini ujian. Di sana terlihat level iman kita. Jangan-jangan kita sudah mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan. Itu sudah marah-marahi lagi Tuhan. Tapi saya percaya di sini nggak ada Tuhan yang mau marah-marahi Tuhan. Karena kita semua cinta Tuhan, amin. Ya, karena kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan pernah marah-marah. Tapi kita, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tetap nampak. Kapan? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan itu akan menyatakannya. Bukan pendeta, bukan siapa-siapa, tapi waktu akan menyatakannya. Kita akan kecewa, kita akan mulai cari. Jangan-jangan kita mencari kambing hitam. Kita salahkan lagi orang lain, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya. Karena apa, saudara? Karena kita sedang ada dalam ujian. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Di ayat 14, jika pekerjaan dibangun sesuai, seseorang tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Berarti ada dua. Katakan saudara, ada dua. Pertama akan rugi, amin. Yang kedua akan apa, saudara? Ya kalau satu rugi ya sudah pasti satu untung, kan begitu. Namanya kan untung dan rugi. Kalau satu rugi, yang kedua pasti untung. Untungnya di mana, saudara? Jika pekerjaan yang kita bangun itu tahan uji.
maka kita akan mendapat uji, termasuk diri saya. Kalau saya memiliki tahan uji melewati segala tantangan dalam tengah-tengah pelayanan ini, ketika Tuhan anggap pelayanan ini menjadi pelayanan sesuai visi misi kita, 600 kakak jemaat, 600 pemuda-pemudi, 60 berdoa siapa, 1000 meter tanah gereja, 60 kelompok sel, 5 cabang gereja. Ketika ini semua terlaksana, saudara, bukankah itu upah yang sangat luar biasa bagi saya? Tapi ketika saya ada tantangan, saya mundur, saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan anu, Tuhan engkau, Tuhan anu, saya katakan kepada Tuhan, yang rugi siapa saya? Demikian juga sebaliknya dengan diri kita. Ketika kita sedikit-sedikit sudah, saya teruskan ya, saya teruskan. Yang ketiga sudah, dan pengujian itu tentunya harus dimulai dari rumah Tuhan sesuai dengan tema kita tadi. Iya saudara, orang yang di luar Tuhan tidak perlu diuji. Kenapa orang yang di luar tidak perlu diuji, saudara? Karena mereka tidak tahu kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Mau apa mau diuji? Tak perlu diuji mereka, karena mereka sudah ada di dalam injak-injakan antikristi akan datang, saudara. Nanti kita temukan ayat ini. Dan pengujian itu tentunya harus dimulai dari rumah Tuhan. Iya, saudara, karena orang yang di luar Tuhan tidak perlu diuji, melainkan anak-anak Tuhanlah dan pelayan-pelayan Tuhan yang perlu diuji. Apakah mereka sungguh-sungguh atau hanya supaya orang lihat saja? Orang-orang seperti ini tidak akan bisa bertahan ketika ujian itu datang. Ia tidak akan tahan uji. Coba lihat dulu di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Ya, ayat 1 dulu, nanti baru ayat 2. Ya, Wahyu pasal 11 ayat 1 dulu. Boleh satu orang? Wahyu pasal 11 ayat 1. Iya. Ditemui dengan dua saksi kala. Kemudian berikanlah kepadaku sepasang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya, saudara lihat ini, dikatakan sana. Kemudian diberikanlah kepadaku, ini yang mengatakan ini adalah nubuatan bagi Yohanes di Pulau Patmos. Maka ada roh mengatakan kepada Yohanes ini, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur bentuknya, ya, pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Saudara dengar, bangunlah dan ukurlah bait suci, itulah gereja, diukur dan diteruskan di sana. Dan mesbah, pelayan-pelayan, gereja dan pelayan, ini dua, ini masuk kategori. Pertama bait Allah dan mesbah. Mesbah ini saudara termasuk di depan ini. Altar ini termasuk bagian daripada mesbah. Pertama bait Allah itu tentunya gereja, yang kedua adalah mesbah. Ini berbicara pelayan-pelayan Tuhan. Ini harus diukur semua. Arti kata ukur adalah kuantitas, siapa kualitasnya, saudara. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengukur, dia bukan mengukur kuantitas. Karena bagi Tuhan kuantitas tak berguna, tapi dia mengejar kualitas. Karena apa? Yang masuk ke surga nanti orang-orang yang berkualitas. Sebab orang-orang yang berkualitas tidak hanya akan ke surga, saudara. Ketika mereka berkata, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami berbuat demi namamu? Tetapi Yesus akan berkata kepada mereka, jangan sekalian yang membuat kita takut. Aku tidak mengenal kamu. Bukankah jelas saudara mereka bernubuat dalam nama Yesus? Mereka juga mengusir setan-setan demi nama Yesus. Tapi nyahlah engkau sekalian. Kenapa saudara? Karena mereka dia sedang didapati hanya mengikuti formalitas saja, kuantitasnya saja. Saya terus. Kemudian tadi dikatakan, kemudian diberikanlah kepada sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Itulah diuji, saudara. Baru yang kedua mesbah, saudara. Dan yang ketiga adalah jemaat Tuhan, yang orang yang beribadah di dalamnya.
Ini ada juga kategorinya kepada jemaat, gereja, dan resbak, artinya pelayan-pelayan. Jadi semua itu harus diuji, saudara. Jemaatnya juga harus diuji, gereja juga harus diuji. Karena gereja juga sering dapat fitnahan. Bahkan kalau dipikir-pikir, gereja lebih banyak yang difitnah daripada juga mungkin orang-orang di dalam. Oh, gereja isi, gereja apanya gereja kalian ini? Menangis-menangis tengok gereja kalian ini. Apanya yang masalah di gereja kalian? Ya, dari yang kedua itu gereja-gereja yang tidak ada itu nggak ada yang memperhatikannya, yaitu makanya datang gereja menangis dari situ kan begitu. Awal-awal terbentuknya gereja karismatik ini dari awal tahun 60-an kan begitu. Dulu kalau di kampung-kampung, saudara, janda-janda, ya, yang tidak ada suami, orang-orang yang tertekan itu yang datang menangislah kepada itu. Maka orang berkata, di mana nya gereja kok menangis gereja di sini? Apa yang kalian tangisi? Ada yang kalian tadi di rumah? Begitulah perkataan orang. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, semua akan diukur, diuji tanpa terkecuali. Gereja juga. Kalau kami kedua kali kena, gereja pun kami kena, pribadi kami pun kena. Kalau saudara mungkin berjemaat, ketika saudara nggak merasa nyaman atau merasa tersinggung, saudara bisa pindah ke gereja, saudara bisa pergi. Kalau kami mau pergi ke mana, saudara? Ya paling kami jadi begini. Kau tahu hatiku Tuhan. Yang kedua paling enak nyanyi, saudara, ini. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapanmu. Engkau melihat air mataku yang jatuh di hadapanmu. Karena kalau marah kalah, kalau didiamkan busuk nanamnya katanya. Di dalam rasanya kan. Kalau didiamkan tidak di dalam. Kalau masih air mata keluar, saudara itu terkasih mengalirnya masih oke. Tapi kalau sudah ke dalam air mata itu, saudara, menutupi hanya duanya. Ya. Kita teruskan, saudara. Ayat 2-nya, Anwar. Lalu 11 Ayat 2. ayat 2 menjadi Tuhan, tapi diberikan pelataran bait suci yang di sebelah luar dalam pengumpulnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 40 kuda zaman. Sebelah luar enggak usah. Kan begitu ya. Sebelah luar enggak usah. Karena mereka akan dipersiapkan untuk diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Jadi kita inilah yang sekarang Bapak Ibu Saudara terkait dalam itu perlu meningkatkan. Kalau karena virus corona kita tingkatkan imunitas kita, tapi kalau kita ada dalam Kristus kita harus tingkatkan level iman kita. Ya, supaya kita tetap semakin tetap bisa bertahan di dalam bait Allah sampai Kristus, sampai Yesus menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Kita terus. Jadi bagaimana apa yang kita perbuat, saya bacakan dulu. Karena itu pertobatan dengan sungguh-sungguh sajalah yang akan membuat kita bisa bertahan. Ya. Dalam segala situasi, dalam setiap kehidupan kita, dan juga kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan dia datang, karena kedatangannya seperti pencuri. Mungkin saudara berpikir, hari ini aku gak bergereja lah, malas aku. Hari ini aku malas pelayanan, hari ini aku mau ikut pelayanan. Saudara, sadarlah, waktu kau lemah di sini kedatangan Kristus. Dia datang. Engkau bisa mengalami tekanan yang dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena iblis itu dikatakan mencuri, membunuh, dan untuk membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Iblis itu datang mencuri, membunuh, dan untuk membinasakan. Ketika engkau lemah, iblis itu intip. Ketika ada peluang untuk mau menghancurkan rumah tanggamu, ketika ada peluang untuk menghancurkan masa mudamu, ketika ada peluang untuk menghancurkan usahamu, ketika ada peluang untuk menghancurkan relasimu, iblis itu akan memanfaatkan. Maka jangan berikan ruang. Ketika engkau melakukan aktivitas pekerjaanmu, jaga
pertumbuhan Kristus di dalam. Tiga, engkau melakukannya, engkau tidak akan pernah mengalami kerugian. Karena apa? Karena Dia yang bertanggung jawab akan hidup kita. Coba Wahyu 3 pasal 3 ayat 3, satu lagi. Wahyu pasal 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu dikata, bagaimana engkau tak menerima dan membelanya? Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak bertobat juga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Dia berkata di sana saudara dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 ini sangat bunyinya keras untuk menekankan kita. Kepada hal-hal yang sulit sekalipun, engkau tidak akan ada lagi dasar mengatakan aku belum pernah mendengar firman Tuhan seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Dan ini juga sudah pernah dikatakan di dalam Matius pasal 24. Saya lihat dulu. Matius pasal 24 juga sudah pernah dikatakan tentang ini. Matius pasal 24 ayat 42. Yang coba satu orang, karena tahu saya sadar karena enggak mungkin enggak kedengaran karena hujan. Dan bacakan ayat 42, Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, ayat 43, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jelas ayat 40. Di saat kita tidak duga-duga, saudara. Siapa yang menduga, saudaraku terkasih, hari ini saya bisa berkhotbah. Ya, saya pulang rumah nanti, saudaraku, jam 5 sore ini contoh ya, karena saya belum juga mau di pagi sore. Tapi saya buat diri saya ketika saya pulang, ya, jam 5 sore, bawahnya saudara yang ditelepon sama keluarga. Ya, bapak sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada tidak saudara? Nggak mungkin lah. Barusan saja bapak ini sudah berkorban. Iya, kalau jam 5. Kalau pas bapak pulang ke rumah, belum sampai saudara di rumah sudah ditelepon. Bapak sudah meninggal katanya, apakah saudara bersenang untuk mendengar? Nggak harus akan berkorban. Tapi semuanya mungkin terjadi, saudara. Tapi semuanya mungkin terjadi. Dan kenapa Tuhan mengizinkan? Karena masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Makanya Tuhan belum izinkan. Sebab ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, ketika engkau sedang istirahat, tidak ada rasa sakitmu, ketika engkau tidur, engkau dipanggil oleh Tuhan, itulah dia panggilan yang paling indah. Daripada saudara masuk dulu di ruang ICU yang itu, ya kan, walaupun BPJS yang bayar lah, kita sudah di ruang panggil, BPJS yang bayar ruang ICU. Ini 3 minggu. Baru masuk lagi ruang yang lain. Ya, begitu juga seperti yang sampai 2 bulan, sekarang 3 minggu, tambah 3 minggu, dosanya mulai semangat itu tidak. Sampai keluar batu jantung yang begini. Jadi ketika engkau kita dipanggil oleh Tuhan, ketika saudara tidur, saudaranya nyata itu saudara Tuhan panggil. Paling enak kalau saya melihat tidak ada sakit penyakit yang saudara alami. Dan ketika saya pernah melihat hamba Tuhan seperti itu, ketika kita lihat dia tersenyum, dia tersenyum melihat Tuhan. Tidak ada dia mengalami hal-hal itulah hal yang paling indah. Tapi semua mungkin terjadi. Bukan berarti hamba Tuhan, bukan berarti pelayan, bukan berarti jemaat Tuhan tidak bisa meninggal karena kecelakaan. Bisa saja. Bisa saja jemaat Tuhan mati karena dibunuh. Bisa saja. Semua bisa mungkin terjadi. Tetapi ingat, saudara, orang bisa membunuh tubuhmu, tetapi rohmu tidak ada kuasa bagi dia untuk membunuh.
Kami takutilah Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh dan melemparkan kau ke api neraka. Itu yang perlu kita takuti, saudara kita kasih. Kita teruskan sedikit lagi. Karena itu ingatlah bagaimana kau telah menerimanya dan mendengarnya. Bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Kita tidak tahu kapan dia datang kepada kita. Kamu bisa hari ini, bisa saja siang ini ketika kau tidur bukan mati, jangan ketika Tuhan datang langsung kematian, tidak. Bisa saja ketika engkau tidur siang, tidur malam, engkau mengalami hidup yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan dalam hidup. Tapi ada pertolongan di situ. Ketika kau kita kejar mungkin roh penakut, saudara, ketika roh Tuhan ada di situ menyelamatkan. Bisa dia mengampiri saudara, bisa saja dari masa. Ketika saudara menyembah Tuhan di gereja, bisa saja saudara diampiri roh itu. Saudara bisa berkata-kata berbahasa roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa roh. Semua bisa terjadi. Sebab semuanya mungkin. Di dalam 1 Korintus 12 itu memungkinkan. Yohanes 1 Korintus 14 juga. Ya semua itu berbicara tentang karunia karunia Roh Kudus. Semuanya saja bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi satu saudara kita kami dapat bilang. Ingat, semuanya akan diuji. Semuanya akan diuji. Waktu itu sendiri akan menguji. Maka itu kuatlah senantiasa di dalam Tuhan. Maju melangkah bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Mana saudara melangkah, jangan pernah engkau abaikan perintah. Usahakan mulutmu menjadi mulut yang memberitakan kabar baik. Karena itulah yang Tuhan ingini dari setiap kehidupan kita. Karena kita harus siap sedia kapan Tuhan datang menjemput kita. Satu hal sebelum dia datang, kita harus sudah mempersiapkan diri. Ia dengan hidup menurut kehendaknya. Itu yang perlu. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Kita tidak tahu kapan dia datang menghampiri kita. Tapi satu hal, kita harus mempersiapkan diri. Kita lihat dulu anak muda kita, si Rijal. Kita nggak tahu. Malam tahun baru dia masih antar lemang di situ. Tapi di situ dia nggak mau lagi menghampiri kita, tetapi dia dari jalan. Ini lemang bawang. Nggak berapa hari lagi setelah itu kita dengar awak dia sudah berada di rumah sakit Elsa. Biasanya dia cari Bapak Kumar dia, kenapa? Nangis dia, kamu kenapa menangis? Ini si Rijal Tuhan sudah tahu. Kenapa? Ditabrak mobil. Nah, itu karena berkat. Itu karena berkat. Ya, dia sangat mencita-citakan mendapatkan mobil motor Satria FU. Dia sangat merindu dan bahkan dia bilang sama pacarnya, saya kalau mendapat Satria FU itu saya tidak mau begini. Berjuang. Dapat Satria FU itu dia menguji semua. Sebab mereka rupanya Satria FU itu diujilah itu mau. Depan depan rumah ini persis begitu. Dia entah dia datang dari mana saya tidak tahu seperti ini mungkin dijilat sekali. Sampai ini bisa tak begitu. Punggungnya berbeda, pulang punggungnya. Itu karena berkat. Ya. Jadi kalau kita mendapat berkat berarti kita tanya Tuhan ini berkat untuk apa? Untuk itu, bukan asal bersisik ikan, saudara. Ular pun bersisik juga. Jadi kita harus begitu, ya. Jangan salah kita akan. Karena kita harus siap sedia kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Satu hal sebelum dia datang kita harus sudah siap mempersiapkan diri kita. Katakan amin, saudara. Kalau dia sudah datang hari ini saudara menjemput saudara, apakah saudara sudah mempersiapkan diri? Sudahkah kita memakai kain lenan halus, saudara? Atau masih kita pakai kain hitam yang belum dicuci 1 minggu yang lalu masih kita pakai juga hari ini? Iya. Kita harus memiliki kain pakaian kain lenan halus dikatakan dan ada adalah keputusan hidup. Kita harus belajar untuk itu supaya kita bisa dilawak oleh Tuhan. Ya. Ini satu firman Tuhan saudara terkasih hari ini yang mau saya sampaikan bagi saudara. Ya, karena kita harus siap sedia kapanpun sekaligus pemain musik boleh maju ke depan. Kapanpun dia datang menjemput kita, sebelum dia datang kita harus sudah siap. Dia sudah mempersiapkan diri kita dengan hidup menurut kehendak Allah. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita kenakan pujian kita. Kau hiasi kehidupanku. Haleluya.